Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pendidikan agama Islam. Bab 1. Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Pengertian iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Tanda-tanda hari kiamat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala layaknya sebuah lembaran kertas pada hari itu tiba. Periode hari akhir dapat dibagi menjadi 8, yaitu Yaumul Ba'ats, Yaumul Hars, Yaumul Hisab dan Mizan, buku catatan, Asirat, Yaumul Jasa, balasan perbuatan baik dengan surga, balasan perbuatan buruk dengan neraka. 2 macam kiamat yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang menimpa sebagian umat manusia, sementara kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu terjadi kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Bab 2. Meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. 1. Hakikat qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti hukum ketetapan dan kehendak Allah. Pengertian qadar menurut bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan menurut istilah berarti sebuah penentuan yang pasti. Macam-macam takdir ada 2, yaitu takdir mualak dan takdir mubram. Takdir mualak artinya bisa berubah, sementara takdir mubram artinya tidak bisa diubah. Makna iman kepada qada dan qadar mempercayai bahwa semua kejadian baik yang sudah terjadi dan yang akan terjadi kepada qada dan qadar selalu terkait dengan 3 hal. 1. Takdir ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya. 2. Ikhtiar usaha manusia memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depan. 3. Tawakal berarti mewakili atau menyerah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam ini tidak lepas dari sunatullah. 2. Semakin termotivasi senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. 3. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Meyakini kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menemukan sesuatu yang akan terjadi untuk makhluknya. Semangat bekerja. 1. Segala yang kamu inginkan ada di seberang rasa takut. 2. Tuhan punya rencana, percaya, jalani dan nikmati. 3. Kunci kesuksesan adalah fokus pada tujuan, bukan hambatan. 4. Fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Bab 3. Menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Asbabun Nuzul At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. 1. Berpikir kritis. Berpikir kritis didefinisikan beragam oleh para pakar. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman. Tafsir atau penjelasan ayat diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk beribadah pada suatu malam. Kemudian bangunlah dan berwudu, lalu sholat. Saat salat beliau duduk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali lagi hingga air matanya membasahi tanah. Bab 4. Bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Walaupun banyak perbedaan pendapat dalam memahami akidah, namun ada 3 hal yang harus dibatasi dalam upaya menyikapi perbedaan. 1. Akidah harus dipahami dari dalil yang qat'i.
2. Pemahaman akidah dari dalil yang tidak qat'i pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan pendapat. 3. Materi-materi akidah yang termuat dalam buku-buku tauhid bukanlah rangkuman dari semua masalah akidah yang dijawab Tuhan kepada kita. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Ali Imran 3:159 dan hadis terkait tentang bersikap demokratis. Di dalam album Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Penjelasan atau tafsir dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Demokrasi dan syura. 1. Demokrasi secara bahasa terdiri atas 2 rangkai kata, yaitu demos yang berarti rakyat, sedangkan kratos berarti kekuasaan. 2. Syura menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Makasi Al-Lughah yaitu menampakkan dan memaparkan suatu atau mengambil sesuatu. Selanjutnya, keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksa. Kehendak demokrasi dapat dibagi 2, yaitu pertama, menolak sepenuhnya, kedua, menerima dengan syarat tertentu. Tips musyawarah yang Islam dan demokratis. 1. Luruskan niat. 2. Sampaikan pendapat dengan santun. 3. Hargai pendapat orang lain. 4. Hormati keputusan bersama atau kesepakatan. 5. Jalankan kesepakatan dengan tawakal. Sekian yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.